good governance dan otonomi daerah. Apa sih yang dimaksud dengan good governance? Good governance didefinisikan sebagai sebuah kerangka kelembagaan secara keseluruhan yang mana warganya diperbolehkan untuk berinteraksi secara bebas pada tingkat perbedaan untuk memenuhi aspirasi politik, ekonomi, dan sosial. Tapi, pada dasarnya, pemerintahan yang baik memiliki tiga aspek utama, yaitu: satu, kemampuan warga negara untuk mengekspresikan pandangan serta akses pengambilan keputusan secara bebas. Kedua, kapasitas instansi pemerintah, baik politik maupun birokrasi, untuk menerjemahkan pandangan-pandangan ini ke dalam rencana yang realistis dan menerapkannya secara efektif biaya. Ketiga, kemampuan warga negara dan lembaga-lembaga untuk membandingkan apa yang telah diminta dengan apa yang telah direncanakan serta dengan apa yang telah dilaksanakan. Lalu, bagaimana dengan prinsip good governance? Apakah good governance memiliki prinsip tersendiri? Tentu saja. Good governance memiliki 10 prinsip utama, yaitu: 1. Akuntabilitas, merupakan pengambilan keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. Kedua, pengawasan, sebagai upaya terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan ketertiban swasta dan masyarakat luas. Ketiga, daya tangkap, untuk meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintahan terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. Keempat, profesionalisme, dalam meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggaraan pemerintah agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, dan dengan biaya yang terjangkau. Kelima, efisiensi dan efektivitas, menjadi pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. Keenam, transparansi, sehingga mampu menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi. 7. Kesetaraan, yaitu memberi peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 8. Wawasan ke depan, dalam membangun daerah berdasarkan visi dan strategis yang jelas, serta mengikut sertakan warga dalam seluruh proses pembangunan, sehingga warga merasa bahwa mereka memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 9. Partisipasi. Partisipasi akan mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat secara umum. Terakhir, penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian. Lalu, bagaimana dengan daerah-daerah yang ada di Indonesia? Apakah sudah memenuhi kriteria good governance? Mungkin beberapa kota besar sudah mampu untuk mewujudkan, tapi masih kurang efektif dalam penerapannya terhadap pemerintahan, sehingga masih sulit untuk mencapai good governance yang sempurna. Good governance sendiri tercipta jika hubungan antara masyarakat dan pemerintah mampu bekerja sama dengan baik dalam setiap aspek kehidupan, sehingga mampu menciptakan good governance yang sempurna. Bagaimana dengan otonomi daerah? Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, pada pasal 1 ayat 5 berbunyi, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya, otonomi daerah mampu diterapkan setiap daerah yang ada di Indonesia, asalkan tidak bertentangan dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Ada 5 prinsip utama dalam otonomi daerah, yaitu: 1. Dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, serta potensi dan keanekaragaman. Kedua, didasarkan pada otonomi luas, nyata, dan bertanggung jawab. Ketiga, sesuai dengan konstitusi yang berlaku. Keempat, lebih meningkatkan kemandirian daerah. Terakhir, lebih meningkatkan peranan dan fungsi badan legislatif daerah. Secara teoritis, pelaksanaan otonomi daerah dapat meningkatkan kualitas publik karena: 1. Otonomi daerah akan memperpendek tingkatan atau jejaring hierarki pengambilan keputusan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara cepat. Kedua, otonomi daerah akan memperbesar kewenangan dan keleluasaan daerah sehingga pemerintah daerah, kabupaten atau kota dapat merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan daerah dan tuntunan masyarakat.
Ketiga, otonomi daerah akan memperdekat penyelenggaraan pemerintahan dengan konstituennya, sehingga penyelenggara pemerintahan dapat merespon tuntunan masyarakat secara lebih cepat dan efektif. Keempat, kedekatan dengan konstituen tersebut juga akan meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah, karena masyarakat lebih dekat dan memiliki akses yang lebih besar untuk mengontrol jalannya pemerintahan. Lalu, apa hubungan antara good governance dan juga otonomi daerah? Dalam rangka membangun good governance di daerah, prinsip-prinsip fundamental yang menopang tegaknya good governance harus diperhatikan dan diwujudkan tanpa terkecuali. Oleh karena itu, penyelenggaraan otonomi daerah pada dasarnya akan betul-betul terrealisasi dengan baik apabila dilaksanakan dengan memakai prinsip-prinsip good governance. Artinya, antara good governance dan juga otonomi daerah saling memiliki keterikatan yang menguntungkan, dan juga memiliki tujuan yang sama, yaitu mendekatkan antara masyarakat dan juga pemerintahan.